Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiono Eskom, CGB Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada modul 31 ini mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di situ banyak ditayangkan mengenai video studi kasus pengambilan keputusan. Adapun materi yang sudah saya pelajari yaitu 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian mempelajari prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau N basis thinking, berpikir berbasis peraturan rule based thinking, berpikir berbasis rasa peduli care based thinking, serta mempelajari 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Langkah berikutnya yaitu 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Nomoran melakukan prinsip resolusi. Nomor 7. Investigasi opsi trilema. Nomor 8. Buat keputusan. Nomor 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di sini saya akan menjawab ke beberapa pertanyaan yang ada di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Cara saya untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya adalah melakukan diskusi atau kolaborasi baik langsung atau tidak langsung dengan rekan sejawat, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan lainnya. Kemudian membagikan tulisan atau artikel di blog saya, kemudian mengunggah video di YouTube atau Facebook. Melalui cara tersebut saya harap dapat membantu rekan guru hebat untuk ikut menikmati materi maupun konsep yang diberikan selama pendidikan guru penggerak, terutama materi yang berkaitan tentang pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Memastikan diri bahwa saya benar-benar memahami materi dan konsep. Hal itu sangat penting karena teori yang didapatkan dijadikan landasan untuk proses selanjutnya. Selain itu, untuk meminimalisir kemungkinan miskonsepsi di pertengahan jalan. 2. Setelah meyakinkan diri untuk paham, maka selanjutnya saya akan membulatkan tekad dengan mengumpulkan energi positif melalui teknik STOP. Hal itu penting bagi saya karena pemusatan pikiran atau fokus sangat diperlukan sebelum memutuskan suatu hal. Pikiran yang jernih, suasana hati yang tenang akan menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang berkualitas. 3. Langkah selanjutnya adalah mengkaji kasus secara mendalam sebelum diambil sebuah keputusan. Begitu kira seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran ketika bertindak sebagai pengambil keputusan. Diperlukan investigasi yang mendalam supaya tidak salah dalam menafsirkan sebuah kasus. 4. Langkah terakhir adalah menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang termasuk di dalam adalah 4 paradigma dan 3 prinsip. Ke-9 langkah itu adalah memandu kita sebelum memutuskan suatu masalah. Jadi akan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Setiap saat ketika kita dihadapkan suatu permasalahan yang cukup rumit, yang membutuhkan suatu pemikiran yang kritis dan suatu penalaran yang cukup tinggi. Ketika itulah konsep atau materi atau teori pengambilan keputusan itu tepat untuk diterapkan. Saya akan berharap ketika kasus itu datang menghampiri saya bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Bagi saya pribadi, pendamping yang tepat dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah pihak rekan sejawat yang saya anggap sudah mempunyai pengalaman banyak, sebagai contoh wakil kepala sekolah, kepala program studi, dan sebagainya. Mungkin bagi saya pribadi ketika berpedoman dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan yang saya ambil sudah efektif, namun diperlukan refleksi dan umpan balik dari orang lain yang saya anggap memahami kasus tersebut. Contohnya Wakasek bidang kurikulum, kepala program studi adalah orang yang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi guru, murid, orang tua, dan lainnya. Asam garam beliau akan membantu saya dalam menjadi teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat atau efektif. Namun tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi juga dengan rekan sejawat dan atasan yang lain tergantung dengan konteks permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih hasil sharing kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.